Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendra Julius melalui Zoom yang merupakan CEO Laba Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning, Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendra, hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan rebound Pak. Rebound yang terjadi juga cukup signifikan Pak Hendra ketika di perdagangan sebelumnya, terutama di Rabu, ISG juga sempat naik di atas 4% secara intraday. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat laju indeks harga saham gabungan paling tidak dalam sepekan terakhir, sehingga mampu menguat ke level 7.400-an. Intraday tadi sempat coba mendekati ke 7.500-an, Pak Hendra. Ya, tadi kalau kita melihat dari sisi secara harian, memang ISG ini memang semenjak dari peristiwa yang gencatan-senjata antara Amerika Serikat dan dan Iran itu sudah selesai. Nah, itu kan langsung naik 4% dari Rabu. Nah, tapi pada hari Rabu juga, malam-malamnya itu juga ternyata keluar lagi berita bahwa ISG-nya ternyata itu enggak. Ternyata bahwa Iran, semua yang berhubungan dengan Iran tersebut dianggap sebagai masuk sampah oleh Amerika. Namun yang menjadi kabar baiknya buat kita sebetulnya bukan cuma masalah Amerika sama dengan Iran aja, tapi yang jadi masukan adalah bahwa misalnya Fuji ini sudah menetapkan tetap di emerging dan MSCI juga kemungkinan besar ya tetap di emerging. Nah, jadi kalau dari berita ini maka sudah pasti saham-saham yang konglo kembali lagi. Nah, kalau saham yang konglo kembali lagi, maka mau nggak mau itu kan sudah jelas sekali bahwa dengan harga saham tersebut, maka kita banyak para retail, para investor, para trader ya terus memburu saham-saham yang konglo seperti BRPT, Cuan, dan Pani dan sebagainya itu kembali lagi naik lanjut. Nah, ini yang menyebabkan salah satu lonjakan yang sangat drastis. Dan kemudian apa yang terjadi juga, kita juga melihat bahwa saham-saham yang old money, yang misalnya perbankan, dan kemudian seperti Astra, Telkom, dan sebagainya, itu pun juga secara linier juga sudah mulai naik lagi. Maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar itu menuju ke 78, bahkan ke 8123 itu juga masih open. Nah, sekarang memang masih 7.500-an, tapi kalau menurut saya target sekitar 7777, jadi 7 yang 4 kali, itu sangat mudah tercapai kalau kondisinya masih tetap seperti ini. Begitu deh. Baik, apakah Anda melihat sentimen global, kalau kita bandingkan juga dengan sentimen domestik, di tengah dari posisi ketidakpastian masih tinggi Pak, kemudian juga nilai tukar rupiah juga kita tertekan cukup dalam begitu, tapi antusias dari para investor di pasar modal Indonesia cukup tinggi, masih cukup tinggi. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah para investor sudah jenuh mungkin atau apa terkait juga dengan sentimen Timur Tengah ini, sementara dalam negeri juga beberapa kondisi atau data tertentu sudah mulai mengalami perbaikan, Pak Hendra? Ya, kalau sekarang kalau kita melihat yang secara global, betulnya sudah nggak terlalu banyak pengaruhnya lagi. Jadi apapun yang terjadi, harga minyak, harga emas dan sebagainya sudah terdiskon semuanya. Dan sudah yang pasti yang menjadi salah satu case yang terbesar seperti yang saya tadi katakan, ya ratingnya FTSE, FTSE dan kemudian juga MSCI itu yang pasti lebih berpengaruh. Jadi kalau menurut saya ini kan karena trader ini kan sudah tertekan itu dari 9.000 kemudian sampai ke 6.000-an. Nah, ini kesempatan ya istilahnya mereka memanfaatkan momen. Namun kita sebagai trader juga harus tahu bahwa benar-benar kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ini maka kemungkinan besar kita tetap harus realistis juga bahwa kalau sudah kenaikan, kita sudah tahu biasanya kalau kenaikan di IHSG itu biasanya 3-4 hari, kemudian ya sudah selesai. Nah, sekarang sudah hari Jumat, tapi masih tetap naik.
maka kemungkinan besar kita masih harus ngecek. Kita juga karena kebiasaannya Trump itu melakukan kebiasaan yang kadang-kadang sedikit aneh itu pada hari Minggu. Nah, ini yang betulnya kadang-kadang yang tidak bisa kita prediksi secara tepat ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya buat beberapa teman tadi yang saya sudah mengatakan bahwa kalau misalnya Anda sudah untung ya, Anda boleh ambil take profit aja. Tapi kalau misalnya untungnya Anda tetap mau tahan, pastikan bahwa untung Anda minimal itu ya sekitar 12%-an, 15% lah untuk menjaga agar tidak terjebak kalau ada pada hari Minggu ada gerakan dari Trump yang mendadak begitu. Baik. Pak Hendra, di luar dari sisi sentimen Pak, hari ini saham-saham perbankan big cap, kemudian saham-saham konglomerasi yang sudah Anda sebutkan tadi menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Kita boleh ke beberapa saham Pak. Yang pertama kita ke grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Untuk TPIA Pak, hari ini melesat di 18%, 6.175. Analisis dan rekomendasinya untuk TPIA. Ya, kalau TPIA ini memang tadi semenjak beberapa hari yang lalu, ini sangat luar biasa banget ya. Yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini sekarang sudah balik lagi ke arah, sudah mulai dari tanggal 8 April pada saat itu masih 4480, itu sudah ada sinyal buy yang sangat kuat dari ini. Nah, kemudian sekarang ini hari ini naik juga melesat banget 18,8%. Maka targetnya selanjutnya adalah dia harus break out top box di atasnya 6450. Nah, kemungkinan besar 6450 akan menjadi resisten yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya kalau Anda lihat nanti kalau misalnya dia tidak mampu tembus 6450, maka Anda bisa Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya dinominasi oleh ada perbankan, kemudian properti dan juga ada industri semen ini. Untuk perbankan big cap tampaknya yang direkomendasikan ada BMRI, kemudian juga BBRI. Tapi kedua saham ini direkomendasikan spekulatif buy pemirsa. BMRI supportnya di 4340, resisten hingga ke 5075. Kemudian BBRI di 3160, resisten di 3620. Kemudian CTRA dari properti, supportnya di 665, resisten ke 805, dan SMGR spekulatif buy, supportnya di 2150 dan resistennya hingga ke 2730. Ada BMRI, BBRI, CTRA dan SMGR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan semuanya spekulatif buy. Apakah memang kondisi saat ini yang masih penuh ketidakpastian, spekulatif buy merupakan salah satu strategi yang cukup baik, Pak Hendra? Bukan cukup baik, tapi sangat baik. Karena kita sudah tahu ya kan, karena sudah 3 hari berturut-turut itu kita sudah naik. Dan kalau misalnya Anda yang sudah terlambat ujar, yang misalnya yang saham-saham yang konglomerat itu yang misalnya kan, kalau konglomerat itu sudah naik berapa? Sudah hampir 30%. Beberapa yang seperti TPA itu 20-30% dan sebagainya. Nah, itu kan sekarang pilihannya adalah saham-saham yang balik lagi ke saham-saham yang perbankan, misalnya BBRI, Bank Mandiri, dan kemudian yang pasti adalah saham-saham yang seperti kayak properti CTR, itu boleh dilihat karena. Namun saya tidak sarankan langsung dengan full buy dengan seluruh dana Anda. Karena apa? Ya seperti kayak CTRA, kemudian seperti semen Gresik, itu mereka posisinya itu kan baru bangkit dari kejatuhan yang cukup lama. Nah, oleh karena itu kan maka sengaja saya pilih itu adalah spek buy. Artinya Anda maksimal 20% lah dari kapasitas Anda itu masuk di sini. Jadi jangan langsung full 100% uang Anda. Nah, kalau Anda masuknya misalnya 20% aja menurut saya, jadi ketika nanti akan naik lagi, maka kemungkinan besar itu Anda bisa lebih gampang menikmatinya dan merasa lebih nyaman. Begitu deh.
Langsung saja kita ke BMRI Pak, spekulatif buy di level berapa, support dan resistennya. Hari ini ditutup Ya, kalau 4670 Pak. BMR ini sangat menarik ya. Jadi BMR ini kan sudah berapa lama dia sempat naik, kemudian dia sideways dan sekarang. Dan ini posisinya secara fundamental betulnya sangat murah sekali. Ya berarti kan posisinya sekarang kalau Anda harganya 4670, berarti kalau mau masuk sekarang di area 4670 sampai 4700-an itu juga masih oke. Nah, target selanjutnya nanti itu misalnya kalau tercapai, maka itu sangat-sangat kuat. Betulnya memang agak jauh. Yaitu supportnya itu adalah di bottom boxnya yaitu 4.500. Jadi kalau 4.500 ini kalau sudah tertekan dan sudah jebol, Ya. ya sebaiknya kita minggir dulu karena sudah support ini berdasarkan 3-4 hari yang lalu. Jadi low-nya di sana. Ketika dia benar-benar ditekan selama hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut dia ditekan. Begitu. Dari BMR kita beralih ke BBRI, Pak Hendra. Saya juga baru mendapatkan informasi, ini Pak, informasi terbaru terkait juga dengan pelaksanaan dari rapat pemegang umum saham tahunan ini. Ternyata BRI akan membagikan dividen finalnya di Rp207 per saham. Kemudian tambahan informasi lagi, indikasi yield-nya 6,1%, berdasarkan harga di 3.370 dan total dividennya 52,1 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat di tengah perlambatan dari kinerja perbankan di sepanjang 2025, ekspektasi para investor ini sudah terpenuhi tidak sih Pak untuk terkait juga dengan dividen yield-nya? Oh, kalau dari dividen yield-nya kan menarik sekali. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi karena apa? Kan memang kan BBRI kan sudah tertekan jauh. Jadi sempat yang dari high-nya itu sekitar pada yang beberapa waktu yang lalu sekitar 25 Februari itu 3.970 sampai kemudian tertekan di low-nya sampai di 3.200-an. Nah, ini sekarang ini menarik sekali. Jadi kalau menurut saya sampai yang dibagi dividennya 52 triliun dan di tengah pelambatan situasi ini tapi mampu menghasilkan untung sampai 52 triliun tersebut ya itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya tapi saya sekali lagi tetap mengatakan ini harus respect buy. Ya, jadi Anda ketika masuk jangan full dulu karena kalau misalnya yang namanya ekspektasi kadang-kadang orang itu yang namanya mereka mengharapnya pasti jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau menurut saya dengan dividen yang seperti kondisi sekarang ini menurut saya sangat-sangat realistis dan kemungkinan besar dia akan menuju targetnya ke sekitar 3540 sampai 3610 dengan stop loss-nya yang bisa dipakai ini adalah yang bottom box-nya 3 hari yang lalu ya, jadi 3220 ini yang bisa dipakai untuk stop loss-nya. Baik, untuk arah di pekan depan Pak, dengan hari ini hasil RUPST dividen diumumkan, apakah BBRI mengalami koreksi sehat terlebih dahulu untuk melanjutkan koreksi? Enggak, ya kalau yang namanya bagi dividen itu kan seperti yang biasa. Kalau yang di BBRI ketika mau menjelang bagi dividen, biasanya dia menjelang pun naik. Nah, cuma yang seperti kebiasaan yang beberapa trader, mereka sekarang kan tidak mau ngambil dividennya lagi. Ya, jadi maka sampai selama nanti masih akan menuju kemungkinan masih naik. Oke, baik. Begitu. Dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya Pak. Dari properti ada Ciputra. Penutupan hari ini di 735 menguat di 2,80%. Analisis dan pertimbangannya, CTRA masuk ke dalam saham pilihan Pak Hendra? Ya, CTRA ini adalah salah satu saham yang menarik. Nah, ini sudah tertekan sangat lama dan kemudian dia sempat di 685 dan ini sekarang baru muncul. Jadi mulai istilahnya supportnya sudah mulai terbentuk dan sekarang sudah mulai breakout. Nah, di breakoutnya dia di area sekitar 750-an ya. Itu breakoutnya top boxnya di 730. Jadi karena selama masih di atas 730, berarti 735, 740, ini oke. Bahkan pokoknya selama di atasnya 730. Jadi kalau ini breakout ya, karena 735 ini sudah breakout, maka Anda bisa masuk. Nah, kemudian targetnya berapa? Targetnya ini cukup jauh. Betulnya kalau untuk Bank Mandiri ini bisa sampai, untuk CTRA ini bisa targetnya bisa sampai 805, bahkan bisa 825. Nah, stop loss-nya yang bisa Anda pakai adalah di bottom box-nya yang 3 hari yang lalu juga sama 685. Jadi kalau di bawah 685 Anda bisa take out segera. Baik. Gitu. Dari CTRA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Hendra.
produsen semen SMGR lebih juga ke Nah, spekulatif buy? betul. Nah, SNDR ini sudah sangat-sangat tertekan. Maka istilahnya dari tertingginya yang beberapa waktu yang lalu, 3.200, bahkan kemudian terendahnya dia yang di 2360, maka ini menurut saya sangat-sangat menarik betulnya untuk kita perhatikan. Nah, jadi istilahnya dengan kalau misalnya ini dengan risk reward ratio itu besar. Jadi kalau misalnya mau beli ya sekitar anggap aja di 2400, 20, 24, 30, cut loss-nya cuma kecil. Cut loss-nya adalah di area sekitar 2360, cuma 50 perakan lah kurang lebih. Tapi targetnya masih jauh. Targetnya itu bisa sekitar ke 2630. Jadi 200 250 perak, kemudian ke bawahnya 50, satu banding 5 itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu ya sabar-sabar aja. Tapi kan seperti saya tadi bilang bahwa kemungkinan bahwa saham-saham yang lagi ditekan seperti ini memang tidak akan begitu mudah naik. Nah, tapi dilihat dari risk reward ratio-nya ini sangat besar. Begitu deh. Baik, penutupan hari ini di 2410 menguat di 1,26%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Semuanya spekulatif buy dengan beberapa pertimbangan tertentu. Ada BMRI, BBRI CTRA, dan SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Pak Hendra, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona hijau. Penguatan lebih terbatas, tapi masih mampu membukukan persentase penguatan di atas 2%, tepatnya di 2,07%, dan ditutup di level 7.458.496. Intraday tertinggi hari ini sempat tadi ke 7.488.017 setelah dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.346.494 dan sekaligus ini mencatatkan level terendahnya hari ini. Artinya hari ini di sepanjang perdagangan indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan yang signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MSCI 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MSCI 36 ditutup menguat di 1,99%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,79%, LQ45 juga menguat di 1,71%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Sektor industri memimpin penguatan di 4,29%, keuangan menguat di 3,02%, konsumsi non-primer juga melaju di 2,64%, dan properti menguat di 2,18%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI menguat di 3.390 transaksi hingga ke 1,2 triliun. BBCA juga menguat ke 6.700. Cuan hari ini cuan di 13.45 dan PNBR juga menguat di 148. Saham-saham yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada KUAS 141, MSky 91, MYOR di 1900, dan Harta hari ini juga tertekan di 2530. Updatean penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi di pekan depan.